Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, saya Ningsi Susanti selaku moderator dan rekan saya Silvi Mayanti. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan orang dewasa dan pendidikan lanjut usia. Untuk penyampaian materi pertama, dipersilakan kepada Saudari Silvi. Baik, terima kasih moderator. Pada presentasi kali ini kelompok 8 yaitu pendidikan orang dewasa dan pendidikan lanjut usia. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan orang dewasa dan pendidikan lanjut usia. Pendidikan orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menggabungkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan, menurut Sukijo Notoatmojo. Pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang diperlukan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakat agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualifikasi teknik dan potensi yang dimilikinya, memperoleh cara-cara baru, serta merubah sikap dan perilakunya. Pendidikan orang dewasa juga disebut sebagai andragogi, yaitu suatu proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan lansia. Pengertian usia lanjut secara tepat sangat sulit dan tidak persis satu sama lain. Di Jerman pada tahun 1883 ditetapkan 65 tahun sebagai masa usia lanjut, seperti halnya di Amerika Serikat yang menurut Undang-Undang Jaminan Sosial. Seseorang dikatakan berusia lanjut bila telah mencapai usia 65 tahun ke atas. Di Indonesia, usia lanjut diidentikan dengan perseorangan yang memasuki masa pensiun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Pasal 1 menyatakan bahwa orang jompo ialah setiap orang yang berhubungan dengan usia lanjut, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sendiri. Nah, pendidikan usia lanjut merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran, latihan, dan bimbingan bagi warga usia lanjut yang meliputi yaitu pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki oleh warga belajar, serta penguasaan varian pengalaman belajar yang telah dimiliki warga belajar. Dengan pendidikan lanjut usia ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia agar lansia tetap sehat, meningkatkan kesehatan lansia dengan nilai spiritual sehingga husnul khotimah, dan meningkatkan usia harapan hidup yang berkualitas dan berdaya guna, serta meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian lanjut usia. Selanjutnya, karakteristik pendidikan orang dewasa dengan pendidikan lansia. Yang pertama, orang dewasa, karakteristik pendidikan orang dewasa yaitu orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup, menghubungkan pengalaman-pengalaman hidup dengan konsep-konsep yang ingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai
sumber pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang digunakan berfokus pada diskusi dan aplikasi materi. Yang kedua yaitu orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Hal ini dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih, serta untuk peningkatan kompetensi di bidang pekerjaannya. Tujuannya yaitu mereka lebih nyata bahwa apa yang mereka pelajari haruslah dapat diaplikasikan. Yang ketiga yaitu orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Banyaknya peran dan tanggung jawab menyebabkan waktu belajar berkurang. Oleh sebab karena itu, pendidikan orang dewasa haruslah sesuai kebutuhan agar waktu yang digunakan itu bisa berkualitas dan tidak sia-sia. Yang keempat yaitu kurangnya percaya kepada kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang orang dewasa enggan untuk melibatkan dirinya dalam aktivitas dalam pendidikan orang dewasa. Mungkin karena disebabkan oleh faktor fisik atau kepercayaan masyarakat yang keliru. Selanjutnya yaitu orang dewasa lebih beragama daripada orang dewasa. Setiap individu berbeda dalam kemampuan serta kesiapannya menghadapi kelompok-kelompok belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan pertukaran pengalaman. Yang selanjutnya yaitu makna belajar bagi orang dewasa. Pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada pembelajar sangatlah penting karena melalui pengalaman itu belajar akan memberikan makna. Yang selanjutnya yaitu beberapa asumsi dasar dan implikasi terhadap belajar, mengacu pada pandangan Knowles, Merjan, dan Jarvis Andragogy melibatkan ego yang berarti penghasilan dalam belajar orang dewasa ditentukan pada keterlibatan ego mereka dalam prosesnya. Yang selanjutnya yaitu konsep diri. Orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, khususnya dalam pengambilan keputusan karena orang dewasa merasa telah mampu mengatur dirinya sendiri. Pengalaman. Setiap orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda akibat dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Kesiapan untuk belajar. Orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Masa ini akibat dari peranannya di lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan lansia. Yang pertama yaitu perbedaan orientasi terhadap pendidikan dan belajar. Yang mana pendidikan itu melibatkan dengan lebih nilai dengan norma, sedangkan belajar itu kemampuan untuk memperkaya diri dengan ilmu. Selanjutnya yaitu akumulasi pengalaman. Kita tahu bahwa orang yang lanjut usia memiliki pengalaman yang sangat banyak, karena berkaca pada masa mudanya orang lansia tersebut. Yang ketiga yaitu kecenderungan khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Silvi. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai tujuan dari pendidikan orang dewasa dan tujuan dari pendidikan lanjut usia. Lunadi pada tahun 2000 mengatakan bahwa pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis, dan jiwa profesionalisme warga belajar pada pendidikan orang dewasa. Nah, secara umum, pendidikan orang dewasa itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu pengembangan kecerdasan dari warga belajarnya.
Maksudnya di sini yaitu dengan adanya kegiatan pendidikan orang dewasa, semua potensi-potensi atau bakat-bakat dan kecerdasan yang dimiliki oleh orang dewasa tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Kemudian yaitu aktualisasi diri dari warga belajar. Dengan adanya pendidikan orang dewasa ini, maka orang-orang akan bebas untuk mengapresiasikan atau melibatkan dirinya untuk mengikuti pendidikan orang dewasa. Selanjutnya itu pengembangan personal, selanjutnya tujuan dari pendidikan orang dewasa adalah perubahan sosial atau masyarakat. Dengan adanya pendidikan orang dewasa ini tentunya dituntut masyarakat yang dinamis atau masyarakat yang mengalami perubahan. Misalnya mungkin, dahulu masyarakat tersebut, memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau pengetahuan maupun keterampilan yang rendah, dengan adanya pendidikan orang dewasa, maka diharapkan mengalami peningkatan bidang ekonomi tadi, pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan dewasa ini itu pengembangan sumber daya dan organisasi kerja. Nah, pengembangan sumber daya dalam organisasi kerja ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah organisasi. Yaitu tujuan dari pendidikan lanjut usia. Yang pertama yaitu dengan adanya pendidikan lanjut usia ini dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku dari lanjut usia ini untuk lebih memiliki kehidupan yang lebih sehat. Selanjutnya itu dengan adanya pendidikan lanjut usia ini dapat meningkatkan usia harapan hidup yang lebih berkualitas dan lebih berdaya guna. Tujuan yang ketiga yaitu dengan adanya pendidikan lanjut usia ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian dari lanjut usia. Selanjutnya yaitu mengenai jenis atau bentuk kegiatan dari pendidikan orang dewasa dan lanjut usia. Yang pertama yaitu pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Maksudnya di sini yaitu mempelajari pengetahuan dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada orang dewasa. Contohnya yaitu mengikuti pelatihan, penataran, atau lokakarya. Selanjutnya itu pendidikan perbaikan atau corrective education. Adalah kesempatan belajar untuk orang dewasa yang memasuki usia lanjut yang bertujuan agar mereka mampu mengisi kekurangan pendidikannya yang tidak diperoleh pada masa mudanya. Contohnya itu kursus-kursus pengetahuan dasar seperti buta aksara, kemudian latihan berorganisasi, kemudian latihan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau usaha yang dimiliki. Selanjutnya mengenai pendidikan populer. Nah, melalui pendidikan populer itu kita bisa mengenali perubahan dan variasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti teknologi, rekreasi dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk dari kegiatan pendidikan orang dewasa dan lansia ini, yaitu pendidikan kader. Pendidikan kader ini bertujuan untuk membantu kelompok tertentu, yaitu kader, agar lebih meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya itu pendidikan kehidupan keluarga. Nah, pendidikan kehidupan keluarga ini contoh kegiatannya itu yang diberikan kepada orang dewasa itu seperti tentang pendidikan kesehatan keluarga, hubungan dalam keluarga, dan pendidikan seks yang dibekali untuk diberikan kepada anak-anak mereka nantinya. Next, Sylvie. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri belajar orang dewasa. Yang pertama, menurut Haris Mujiman tahun 2006,
Ciri-ciri belajar orang dewasa itu yang pertama ada kegiatan belajarnya bersifat self-directing, mengarahkan diri sendiri dan tidak dependen. Yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, bukan dijawab sendiri, bukan mengharapkan jawaban dari guru atau orang lain. Kemudian tidak mau didikte guru. Selanjutnya lebih senang dalam problem problem center learning daripada content center learning. Selanjutnya itu lebih senang partisipasi aktif daripada pasif. Selanjutnya itu selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki. Orang dewasa tidak senang belajar dengan kepala kosong. Selanjutnya, lebih senang collaborative learning dengan tukar pengalaman dan sharing. Sekian penyampaian materi kami mengenai pendidikan orang dewasa dan pendidikan lanjut usia. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.